salah satu nama dari dua nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang nama yang Allah cintai, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Kalau diurutkan nasab daripada Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita mengurutkan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq, maka nanti akan ketemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terletak pada kakek beliau yang ke-6. Ya, kakek beliau yang ke-6. Ada yang masih ingat nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya paling cuma Abdullah sampai situ saja, Muhammad bin Abdullah kan gitu. Ya. Masih ada yang ingat sampai ke Adnan? Ada 21 orang yang harus dihafal namanya. Ya. Kipernya Juventus tahu nggak namanya, Pak? Ya. Atau penyerangnya Real Madrid misalnya, kenal nggak? Ya. Gelandangnya Arsenal mungkin akan kenal, ya, dari penjaga gawang sampai pemain cadangan kenal, ya, ngerti. Tapi nasabnya Nabi Muhammad pernah hafal, ya. Setelah itu apa? Ya lupa. Paling yang hafal cuma bin-binnya saja, kan itu ya. Kayak bahasa Arab kemarin suruh huwa huma hum, yang dikenal cuma hum, ya, huwa huma hum, ya, humnya yang banter, hiya huma hunna itu yang banter, ya. Ya tapi dulu kita belajar juga seperti itu, yang dihafal yang belakang-belakang, ya, nanti untuk depan urusan terakhir gitu. Taib. Jadi kalau diurutkan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW di kakek beliau yang ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ya, saya sebutkan nasabnya Abu Bakar: Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Ya, ketemunya di Murrah bin Ka'ab. Ya, kalau kemudian kita sebutkan nasabnya Nabi Muhammad SAW, maka di sana akan ada nama yang sama. Dan disitulah ketemunya nasab Abu Bakar dengan nasabnya Nabi Muhammad. Ya. Nasabnya Nabi kita Muhammad adalah Muhammad bin siapa? Abdullah. Kita tidak hitung Abdullah karena beliau adalah ayahnya Rasulullah. Kita hitung kakeknya. Setelah Abdullah siapa? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib siapa? Siapa, Pak? Hashim. Setelah Hashim Abdul Manaf. Setelah Abdul Manaf lali wisan Qusay. Setelah Qusay siapa? Kilab. Setelah Kilab siapa? Murrah. Nah, ini ketemu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik, ya. Siapa? Bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah, seterusnya sampai Adnan. Jadi ketemu dengan nasab kakeknya Nabi SAW yang ke-6. Tapi nama
orang dahulu itu hanya singkat, ya, hanya Abdullah saja. Tip. Kemudian itu yang pertama, ya. Jadi nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah siapa? Abdullah. Abdullah bin Utsman bin Amir, ya, bin Amr. Kemudian poin yang kedua tentang kunyahnya. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kalau bahasa Arabnya bukan bakar gitu, tapi Bakrin, Abu Bakrin, Bakrin. Cuman untuk enaknya kita biasa nyebutnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini kunyahnya. Apakah beliau memiliki seorang anak bernama Bakar? Tentunya tidak. Kunyah ini diberikan oleh kaumnya beliau atau sukunya beliau, yaitu suku At-Taim. Ya, karena kalau kita urut nasab beliau nanti akan ketemu bin Taim. Ya, bin Taim Al-Qurashi At-Taimi gitu, ya. Jadi beliau dari suku Taim. Jadi Bakar itu artinya adalah onta yang kuat, ya, onta muda yang kuat dan perkasa. Karena Abu Bakar As-Siddiq sekalipun secara perawaknya, badannya itu tidak kekar, ya, karena beliau ini kecil dengan kulit yang putih, tapi beliau kecil, bahkan sampai ketika beliau memakai sarung itu mesti melorot, ya, saking kecilnya beliau. Jadi kalau pakai sarung apa? Melorot. Lalu kemudian ketika Nabi SAW pernah mengatakan bahwa jika ada kain yang menjulur sampai menutupi dua mata kaki, maka neraka adalah tempatnya yang berhak, atau tempatnya yang berhak adalah neraka. Maka ini jadi khawatir bagi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang celananya itu menutupi mata kaki atau pakaiannya seperti sarung menutupi mata kaki, maka itu termasuk kesombongan, minal khulaya, termasuk kesombongan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap saya memakai sarung itu pasti melorot, dan itu pasti menutupi apa? Kedua mata kaki saya. Maka kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang sombong. Karena Abu Bakar mengalami, ya, melorotnya sarung dengan kemudian menutupi mata kaki itu bukan kesengajaan, karena memang kondisi beliau yang kecil, tapi beliau apa? Kuat dan perkasa. Maka kemudian beliau dijuluki dengan Bakar, dan akhirnya kemudian dia diberi kunyah Abu Bakar. Kemudian poin yang selanjutnya, jadi kunyahnya adalah Abu Bakar. Bakar artinya adalah onta yang kuat dan perkasa. Poin yang ketiga adalah terkait dengan julukan atau gelar yang pernah disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, julukan bagi beliau adalah Al-Atiq. Al-Atiq atau Atiqullah. Al-Atiq, kalau di bahasa Arabnya ain, ta,
kemudian ya, kemudian qaf. Tinggal nambahi alif lam. Al-Atiq. Yang artinya adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, al-Atiq adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah ibu beliau, bahwa ketika itu sang ibu ini tidak kunjung memiliki anak. Ya. Kalau dari lafaz doanya, ibunya Abu Bakar As-Siddiq ini hamil, kemudian mungkin keguguran. Hamil, keguguran. Maka karena hampir-hampir tidak memiliki anak, ibunya Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma in hada atiquka minal maut fahabhu li. Ya Allah, jika memang anak yang saya kandung ini Engkau bebaskan dari kematian, artinya keguguran, maka berikanlah dia untukku, hadiahkanlah dia untukku. Artinya beliau memang hamil, kemudian takut keguguran lagi, maka beliau berdoa demikian, ya Allah, jika memang bayi ini selamat, enggak akan terjadi keguguran lagi, maka tetapkanlah hal itu untukku, hadiahkanlah itu untukku. Maka kemudian pada akhirnya apa? Sampai lahiran tidak terjadi apa-apa. Keluarlah seorang bayi dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka nama Atiq, ya karena tadi ibunya mengatakan apa? In hada atiquka. Ya, Atiq, ada kalimat itu, maka beliau diberi julukan Al-Atiq. Atau dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, anta atiqullahi minan nar. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya. Anta atiqullahi minan nar. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, dakhala Abu Bakr As-Siddiq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, abshir anta atiqullahi minan nar. Bergembiralah wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya, ini yang pertama, julukan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Al-Atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Julukan yang kedua adalah As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Dan ini yang selalu melekat kepada kunyah beliau. Kalau kita membaca atau kita mengucapkan nama beliau, biasanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang selalu membenarkan. Ya, tentu membenarkan Rasulullah. Jadi bukan sekedar orang jujur atau orang yang membenarkan, tidak, tapi As-Siddiq itu adalah orang yang selalu senantiasa membenarkan Rasulullah.
Dan mungkin kisah ini pernah kita sampaikan terkait dengan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah sudah kembali ke Mekkah menceritakan peristiwa tersebut, maka ada beberapa orang dari orang-orang Mekkah yang sudah masuk Islam kembali murtad. Karena mereka tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Perjalanan hanya semalam, itu pun tidak full, tidak utuh, tapi bisa ke Baitul Maqdis, kemudian langit ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh, hanya dalam satu malam. Menurut orang-orang yang murtad ini, hal itu tidak masuk akal. Karena pada zaman dahulu, dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina itu bisa menghabiskan waktu yang panjang, walaupun itu dikendarai dengan binatang yang paling cepat, kuda katakanlah. Itu tidak cuma sekedar 1 minggu, mungkin bisa lebih, dari Mekah ke Palestina. Maka kalau kemudian Rasulullah bercerita bahwa ke Baitul Maqdis, bahkan ke langit ketujuh sampai ke bumi sebelum subuh, kok cuma 1 malam, ini menjadikan orang-orang yang murtad tersebut katanya tidak logis. Ya. Padahal sekali lagi, agama ini bukan kemudian diukur dengan kelogisan otak kita. Ya, karena kalau kemudian kita pakai kelogisan otak kita, maka banyak ibadah yang akan kita tinggalkan. Ketika kita berwudu, kentut, apakah kemudian yang dibasuh adalah tempat kentut kita? Kan bukan. Yang dibasuh apa? Tangan, wajah, rambut, kemudian kaki. Padahal yang kentut bagian dalam. Ini kalau pakai otak, nggak ada orang yang mau berwudu, ya, nggak ada orang yang mau sholat. Masa gara-gara kentut saja apa? Wudunya batal. Bahkan gara yang menjadi sebab saja malah nggak dibasuh. Itu pakai apa? Kalau pakai apa? Otak. Cuman karena ini adalah sudah syariat Allah dan juga contoh dari Rasulullah, kenapa harus ragu? Dan itu juga terjadi ketika Isra Mi'raj. Maka kejadian tersebut dijadikan senjata orang-orang kafir Quraisy untuk mengembalikan Abu Bakar kepada agama jahiliyah. Maka datanglah mereka kepada Abu Bakar seraya mengatakan, "Lihat wahai Abu Bakar, bagaimana dengan temanmu itu yang menyangka dia pergi ke Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh." Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apakah dia benar mengatakan hal tersebut? Kata orang-orang kafir Quraisy, ya benar, Muhammad telah mengatakan hal tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan tegas, kalau memang benar itu yang mengatakan Muhammad, maka aku akan percaya dengannya, sekalipun lebih mustahil daripada itu. Ya, kurang dari 1 malam misalnya, cuma 1 jam misalnya, cuma 1 menit misalnya, cuma 1 kedipan mata misalnya, maka aku akan apa? Percayai perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak itulah beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini pula adalah kisah ketika Nabi SAW naik ke atas bukit Uhud. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna Nabiy SAW sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Suatu hari Nabi SAW pernah naik ke atas bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Farajifa bihim,
maka kemudian gunung Uhud tersebut bergetar, bergoyang, sehingga ada beberapa batu yang jatuh dari atas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengatakan kepada gunung Uhud, "Usbut ya Uhud." Atau dalam riwayat yang lain, "Uskut ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud, diamlah wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqun, dan orang yang siddiq. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang nantinya akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Keduanya meninggal dibunuh. Tapi kata Rasulullah, keduanya mati apa? Syahid. Lihat dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wasiddiqun, wasiddiqun, dan seseorang yang siddiq. Dan yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini julukan yang kedua. Julukan yang ketiga untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Sahib. As-Sahib yang artinya adalah sahabat. Dan yang memberi julukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ya, ketika Abu Bakar dan juga Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur, ada peristiwa di mana orang-orang kafir Quraisy hampir mendapatkan keduanya. Dan ketika itu menjadikan Abu Bakar sangat takut kalau kemudian Rasulullah tertangkap. Ya. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkannya, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Dan kalimat itu kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Saniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika dua orang, maksudnya adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, berada di gua, yaitu gua apa? Sur, id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada sahibnya, kepada sahabatnya, yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Di situ ada apa? Id yaqulu li sahibihi, sahib. Ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahibnya, jadi Abu Bakar As-Siddiq dijuluki oleh Allah dengan As-Sahib. Julukan yang keempat bernama Al-Atqa. Al-Atqa, yang artinya orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Dalilnya surat Al-Lail ayat yang ke-17. Surat Al-Lail ayat yang ke-17. Ketika Allah berfirman, wa sayujannabuha al-atqa. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan atau akan menjauhkan neraka itu dari orang-orang yang bertakwa. Dan kata para ulama, ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, karena kalau antum nanti baca ayat selanjutnya sampai selesai itu terkait dengan ya infak, sedekah. Ya, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Jadi memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, sedekah. Dan Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan harta yang sangat banyak sekali. Ya. Ketika ada perintah sedekah, Abu Bakar As-Siddiq menaruh seluruh hartanya dan tidak menyisakan sama sekali untuk keluarganya. Ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Saya tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasulnya." Ya, ini kalau imannya sudah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau kita ya jangan seperti itu, nanti malah kere, ya kita sendiri yang repot. Masjid As-Suda menggalangkan dana loh, antum kabeh hartane nang Masjid As-Suda, ya kere malah repot dhewe. Ya kalau Abu Bakar mah imannya Masya Allah ya, seperti itu, seluruh hartanya diberikan, nggak ada yang ditinggalkan untuk keluarganya, yang tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Itu karena memang tingkat keimanan beliau ya tidak sebagaimana kita. Kita kalau belum semuanya dikasihkan sedekah ya sudah, nggak punya apa-apa. Ya. Malah kita dapat sedekah lagi namanya zakat fitri, zakat mal gitu. Ya, menyengsarakan diri. Ya. Al-Atqa. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa ayat ini turun sampai terakhir itu terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebagian ulama menyebut julukan beliau adalah Al-Atqa. Julukan yang terakhir bagi Abu Bakar As-Siddiq adalah Al-Awwah. Al-Awwah, Awwah, Al-Awwah, Al-Awwah. Artinya adalah orang yang takut kepada Allah. Al-Awwah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau pernah berkata, "Kana Abu Bakrin yusamma bil awwah li ra'fatihi wa khawfihi." Dahulu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan Al-Awwah karena rasa takut beliau yang luar biasa kepada Allah. Al-Awwah. Di antara contohnya adalah ikhwanifillah, suatu hari ada budak Abu Bakar yang membawa makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun ikut makan dari makanan tersebut. Setelah selesai makan, budaknya ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai tuanku, apakah engkau tahu dari mana aku dapatkan makanan tersebut?" Lalu Abu Bakar bertanya, "Lalu dari mana kamu dapatkan makanan tersebut?" Maka budaknya mengatakan, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah menjadi seorang dukun." Ya, pernah menjadi seorang dukun, dan itu adalah hasil aku berdukun ketika itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, karena saking takutnya kepada Allah makan dari makanan yang haram, beliau memasukkan jari atau tangan beliau ke mulut sampai beliau muntah, sampai keluar tadi apa yang beliau makan. Karena beliau tidak ingin satu hal yang haram ini masuk ke dalam tubuh beliau. Ya, berbeda dengan orang yang dicekoki dengan ya anggur merah misalnya. Ya kalau sudah cekoki ya udah bablas saja, nggak akan diogok-ogok biar keluar lagi, enggak. Tapi Abu Bakar demikian, saking takutnya diogok-ogok lagi supaya apa? Tadi yang dimakan itu keluar. Jadi karena takutnya beliau ini, maka beliau dijuluki dengan Al-Awwah, orang yang sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu julukan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Poin yang selanjutnya, yang keempat atau yang keberapa, tentang kelahiran beliau. Ya, kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir setelah tahun gajah. Ya, setelah tahun gajah. Ini ulama sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lahir setelah tahun gajah. Tetapi mereka berselisih pendapat setelah tahun keberapa setelah tahun gajah. Apakah tahun pertama atau tahun kedua dan sebagainya. Nah, di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, ada pula yang mengatakan 2 tahun 1 bulan dari tahun gajah. Walaupun beberapa ulama memilih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar tua siapa, Pak? Tua Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah lahir tahun gajah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq lahir setelah tahun gajah. Entah 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 1 bulan atau bahkan 3 tahun. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Walaupun ada yang memilih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah adzan, mungkin ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan di bagian yang kedua tentang beliau ini. Ya, ternyata habis waktunya padahal masih sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu senantiasa belajar terkait dengan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan kepada kita setelah mendengar tentang kisahnya Abu Bakar, kisahnya para sahabat yang lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama mereka. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.